Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan guru pamong selaku penguji ujian kinerja pada kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saharil SPD. Saya mahasiswa peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta 2290 1849 5546. Saya guru mata pelajaran IPS akan praktek mengajar di SMP Negeri 10 Nangapinu, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 10 Nangapinu dengan submateri kegiatan produksi dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual dan model pembelajaran problem based learning. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Apa kabarnya? Baik. Ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk pimpin doa dulu. Silakan. Teman-teman sebelum belajar kita berdoa dan berdoa selesai. Apakah semuanya hadir? Hadir. Jadi bagus ya, dipertahankan. Ya, harus disiplin. Kamu persiapkan segala perlengkapan belajarnya. Ya, silakan keluarkan perlengkapan belajarnya. Segala pulpen, bukunya dikeluarkan. Ya. Sudah? Kalau sudah, jadi hari ini pertemuan ini merupakan pertemuan pembelajaran. Kita belajar mata pelajaran IPS dengan submateri kita adalah kegiatan produksi. Tentu kalau berbicara tentang kegiatan produksi, mungkin kamu ada yang sudah paham, sudah mengerti, ya. Apa itu kegiatan produksi? Oleh sebab itu, Bapak mau bertanya dulu ini terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang sering kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Silakan. Kegiatan produksi sering saya lihat pada kegiatan sehari-hari. Para masyarakat yang pagi-pagi ke kebun untuk memanen sayur-sayurannya. Kemudian sayurnya yang sudah dipanen tersebut dibawa ke pasar untuk dijual. Ya, jadi itu merupakan contoh dari kegiatan produksi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi produksi itu adalah usaha untuk menambah
atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa untuk kebutuhan hidup. Jadi itu produksi. Kira-kira paham? Nah, baik ya. Jadi biar kamu motivasi kamu ada, semangat kamu ada, maka kita akan lakukan SPRIDI, ya. Siapa? Siap. Ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, jadi itu. Sudah semangat? Nah, Baik, kalau sudah semangat, ya. Jadi itu SPRIDI. Kemudian setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, nanti di terakhir harapannya kamu harus mampu mencapai tujuan pembelajaran. Jadi setelah proses belajar ini selesai, diharapkan kamu itu mampu mencapai tujuan pembelajaran, ya. Jadi itu. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kami capai, ya. Jadi tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian produksi secara benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan tujuan kegiatan produksi dengan baik. Tujuan yang ketiga, ya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja secara teliti. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan dengan cermat. Yang kelima, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi terkait pengertian dan tujuan kegiatan produksi dengan percaya diri. Yang keenam, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi terkait faktor-faktor produksi, meliputi faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, modal dan kewirausahaan dengan tanggung jawab. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Bagaimana teknik penilaian? Jadi dalam proses pembelajaran ini, teknik penilaian yang akan digunakan oleh Bapak adalah ada penilaian sikap, itu dalam bentuk observasi. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti ada tes tertulis di akhir pertemuan kita, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nanti yang dinilai adalah kegiatan diskusimu dan presentasi dari hasil diskusimu. Jadi itu. Kemudian pendekatan. Jadi pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah menggunakan pendekatan saintifik, ya, dengan model pembelajaran problem based learning dan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Jadi itu metode yang digunakan, ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Tidak, ya? Kalau begitu kita langsung masuk ke materi. Jadi di sini Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Kemudian ada gambar. Silakan kamu tonton videonya, kamu amati. Nanti Bapak akan meminta kamu untuk memberi tanggapan, ya. Nah, ini kita nonton video dulu, ya.
Silakan amati gambar ini. Ada gambar pertama, itu petani memetik teh. Gambar kedua, itu ada karyawan sedang menjahit pakaian. Gambar ketiga itu seorang sedang membuat kue ya. Jadi itu. Jadi sudah diamati? Oke ya. Baik, kalau begitu ya. Berdasarkan gambar tadi ya. Kira-kira gambar apa ini? Videonya tadi. Coba. Ya Pak, Ya, silakan. video ini tentang kegiatan produksi yang sering kita temui sehari-hari. Ya, silakan duduk ya. Jadi video gambar ini adalah merupakan bentuk dari kegiatan produksi yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi di sini ada masalah. Ada masalah yang perlu kamu pecahkan, yang perlu kamu diskusikan terkait dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang kegiatan produksi. Ada 3 masalah yang perlu kamu diskusikan nanti. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan produksi. Jadi kamu cari apa itu produksi, ya. Kemudian yang kedua, apa saja tujuan dilakukan kegiatan produksi. Jadi tujuan dilakukan kegiatan produksi itu untuk apa? Kemudian apa saja faktor-faktor produksi. Jadi itu adalah masalah yang perlu kamu diskusikan nanti, ya, yang perlu kamu selesaikan. Kira-kira ngerti? Oke, kalau gitu ya. Nah, di situ. Jadi silakan kamu bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok menjadi 3 saja kelompok. Kemudian dari setiap kelompok itu terdiri atas 5 atau 6 anggota. Kelompoknya sudah ya, sudah ada kan? Nah, jadi kelompoknya sudah ada. Jadi ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kemudian yang tengah kelompok 2 dan yang ini adalah kelompok 3. Jadi itu. Ya. Jadi Bapak akan memberikan kamu bahan ajar sekaligus dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Sini Bapak akan bagikan ya. Jadi Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi ini nanti untuk bahan diskusi. Bahan ajarnya 1 orang 1, Bapak. Bahan ajar. LKPD ya. Berarti ini LKPD kamu mana? Saya tahu. Berarti bahan ajar ya, bahan ajar ini kamu.
belajar. Ini LKPD ya, LKPD. Oke, pas ya, pas ya. Oh ya. Baik, ya perhatikan dulu. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, di situ ada lembar LKPD. Ini lembar LKPD itu silakan kamu tulis nama, ya. Jadi nanti hasil diskusi kamu itu kamu tulis di lembar LKPD itu, ya. Jadi hasil diskusinya ditulis, dituangkan dalam LKPD. Jadi bahannya di situ ada bahan ajar. Bahan ajar itu adalah membantu kamu untuk mencari diskusi, untuk mencari hasil-hasil diskusi dari melalui bahan ajar. Nah, Bapak minta silakan kamu diskusi dengan kelompokmu masing-masing. Silakan didiskusikan dibantu kawannya. Jadi Bapak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Nanti setiap kelompok satu orang perwakilannya maju ke depan, presentasi hasil diskusinya. Kemudian dari kelompok lain siap mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Siap bergerak? Ya. Oke, kalau siap kita langsung mulai ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Octavia. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama-nama kelompok: Amelia Kasih, Prima Postisari, Dipa, dan Rido. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghasilkan barang dalam arti luas. Produksi merupakan segala usaha atau keinginan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, apa saja tujuan dilakukan kegiatan produksi? Tujuan kegiatan produksi adalah: A. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. B. Mengganti barang yang sudah habis atau sudah rusak. C. Memenuhi kebutuhan pasar internasional. D. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. E. Mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor produksi? Faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sumber daya ekonomi yang disediakan oleh olah yang dapat menunjang kegiatan produksi. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor tenaga kerja adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik jasmani maupun pikiran, yang ditujukan pada proses produksi berdasarkan kualitasnya, yaitu: 1. Tenaga kerja terdidik. 2. Tenaga kerja terlatih. 3. Tenaga kerja kasar. Berdasarkan sifatnya, yaitu: 1. Tenaga kerja jasmani. 2. Tenaga kerja rohani. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal berdasarkan sifatnya, yaitu: 1. Modal tetap. 2. Modal lancar. Faktor produksi modal berdasarkan sifat, yaitu: modal nyata, modal tidak nyata. D. Faktor produksi kewirausahaan. 1. Managerial skill. 2. Technical skill. 3. Organization skill. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Kalau sudah, jadi kelompok 2 sudah melakukan presentasi terhadap hasil diskusinya. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Siapa namanya, dari kelompok mana? Silakan. Apa produksi menurutmu dan berikan contohnya? Faktor produksi modal sangat diperlukan dalam produksi. Itu merupakan sebagian dari kebutuhan kegiatan produksi. Sedangkan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bisa dianggap sebagai bagian dari penentuan kelancaran berjalan atau tidaknya suatu kegiatan produksi. Karena tenaga kerja yang mengelola sesuatu kegiatan produksi tidak akan berjalan dengan baik. Oke, jadi silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kami. 3. Apa faktor-faktor produksi? Faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain: A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam meliputi tanah, tambahan dan mineral air, udara, iklim, fauna dan flora serta tenaga alam. B. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan formal tertentu. C. Faktor produksi modal. 1. Modal tetap. 2. Modal lancar. D. Faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksi sehingga produksi dapat berjalan dengan efisien dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Demikian refleksi saya dari kelompok 3. Presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu presentasi dari kelompok 3 diwakili oleh 1 orang dari kelompok 3 tadi. Silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Silakan. Iya. Siapa namanya dari mana? Perkenalkan, nama saya Lima Kusisari, saya dari kelompok 2. Iya. Mengapa faktor produksi modal dan tenaga kerja diperlukan dalam kegiatan produksi? Tenaga kerja didik adalah tenaga kerja yang dalam prosesnya harus mendapatkan pendidikan formal terlebih dahulu. Contoh dari tenaga kerja terdidik seperti guru, dokter, pilot, dan jaksa. Sedangkan tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang dapat keterampilan tertentu. Contohnya seperti supir, penjahit, montir. Sudah jelas kira-kira? Ya. Nah, kalau sudah jelas, silakan duduk untuk kelompok 3 ya. Silakan duduk untuk kelompok 3 ya. Bapak minta karena kamu sudah melakukan kegiatan diskusi terkait dengan materi kegiatan produksi pada pertemuan ini, Bapak minta kamu membuat kesimpulan. Jadi silakan kamu buat kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini, yang sudah kamu diskusikan. Silakan 1 orang buat kesimpulan. Silakan, siapa yang siap untuk membuat kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas, yaitu produksi merupakan segala usaha atau keinginan manusia untuk menambah, mempertinggi, dan menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, kegiatan produksi juga memiliki tujuan untuk: pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa. Kedua, mengganti barang yang sudah habis atau rusak. Ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Keempat, mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Selain itu, kegiatan produksi memiliki beberapa faktor, yaitu: pertama, faktor alam, contoh air, tanah, dan bahan tambang. Kedua, faktor tenaga kerja, contoh ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja modal, contoh ada modal tepat dan modal lancar. Dan 4, faktor kewirausahaan. Iya, silakan dulu ya. Jadi kesimpulannya apa yang dikatakan teman itu adalah cukup lengkap ya. Jadi berdasarkan materi yang kita bahas terkait kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi itu adalah usaha
untuk menciptakan, untuk menambah, meninggi atau meningkatkan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kegiatan produksi. Lalu kegiatan produksi itu punya faktor. Ada faktornya, yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Ya. Jadi itu materi yang sudah saya diskusi, yang sudah kita bahas ya. Semoga. Jadi Bapak akan melakukan evaluasi, di mana soal evaluasinya berbentuk pilihan ganda, ada 10 nomor. Siapa yang belum? Kamu belum? Oke, silakan untuk dikerjakan. Menit. Ya, kamu untuk melakukan semacam refleksi. Refleksi itu adalah bagaimana sih proses pembelajaran hari ini? Nah, menurut kamu, silakan. Silakan. Siapa yang siap untuk melakukan refleksi? Silakan. Ya, silakan. Suaranya yang jelas ya. Silakan. Dalam pembelajaran hari ini, yang saya rasakan bahwa kegiatan pembelajaran terasa menyenangkan. Sebab dalam pembelajaran Pak Guru memakai video dan gambar pembelajaran. Karena pada video dan gambar tersebut langsung dijelas dan diberi contoh apa saja termasuk kegiatan produksi. Jadi kami merasa lebih mudah memahami materinya. Itu sangat berbeda dengan cara guru mengajar yang memang menggunakan buku paket. Selain itu, kami merasakan semangat juga karena kami disuruh belajar dengan cara diskusi tidak membuat kita bosan. Ya, lanjut. Kami juga tadi merasa terburu-buru dalam mengerjakan soal latihan karena waktu yang diberikan dalam mengerjakan soal evaluasi itu hanya 5 menit saja. Karena bagi kami itu waktu yang sangat singkat dan tentu saja itu sebabkan waktu belajar yang singkat. Ya, silakan dulu. Silakan dulu. Ini itu refleksinya katanya ya. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pertemuan kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan, satu orang pimpin doa. Nah, silakan, satu orang pimpin doa. Teman sebelum pulang mereka sudah berdoa mengingat. Berdoa selesai. Ya. Baik, Pak belajar di rumah. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Jadi itu ya. Saya ucapkan selamat pagi.